Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Para ulama telah berupaya menjelaskan kenapa berpuasa itu menjadikan kita sehat, dan itu sudah banyak kita ketahui. Namun pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bukti-bukti bahwa puasa itu menyehatkan dari sisi ilmu pengetahuan, dan itu sumbernya bukan dari kalangan muslim, dari kalangan non muslim. Tak usah saya sebutkan sumbernya ya. Hasil penelitian mereka mengatakan bahwa kenapa puasa itu menyehatkan. Pertama, puasa menurunkan berat badan kita. Jadi puasa itu mengurangi konsumsi yang kita makan sekedar cukup untuk dimanfaatkan bagi kekuatan tubuh kita bekerja, sehingga tidak berlebih. Bahkan kalau kita mampu, makan itu disedikitkan lagi, sehingga untuk bekerja itu tubuh kita mengambil dari simpanan. Nah, ini lemak-lemak, ini simpanan, sehingga lemak-lemak itu pun akan berkurang, dan lemak-lemak itu memang berbahaya bagi tubuh kita. Bisa menyumbat pembuluh-pembuluh darah kita. Kalau di otak jadi stroke, di jantung jadi serangan jantung. Ya. Jadi itu yang pertama. Nah, termasuk di sini adalah kalau kita berpuasa, itu dorongan nafsu makan itu turun. Kenapa kita lapar pagi? Karena kita tidak berniat berpuasa. Tapi kalau kita sudah niatkan hari ini, wahai tubuhku, engkau tidak akan dapat asupan makanan, maka rasa lapar itu berkurang, malah bisa hilang. Nah, kalau kita tidak pasang niat untuk berpuasa, otak kita mengatakan bahwa saya dapat jatah makan hari ini, nah, maka lapar itu muncul. Ya. Yang kedua, menurut penelitian mereka, menjaga kesehatan jantung. Nah, jadi puasa itu karena asupan makanan yang bisa menyumbat-nyumbat jantung itu berkurang, maka akan turun kadar kolesterol, tekanan darah itu akan turun. Nah, sehingga ini juga memberikan situasi yang nyaman bagi jantung, maka kesehatan jantung pun akan meningkat kalau kita terbiasa berpuasa, apalagi berpuasanya sebulan penuh. Kemudian meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi kalau makanan masuk, itu ada proses dalam tubuh kita. Kalau makanan itu datang terus, belum selesai proses datang lagi yang baru, belum selesai proses datang lagi yang baru. Nah, itu akan ada sampah-sampah yang belum terproses secara maksimal. Karena tubuh kita dipaksa terus, apalagi kita tidak berhenti makan, lalu nanti lontong lagi, lalu nanti bakwan lagi, nanti minum lagi, macam-macam. Tidak berhenti mengunyah. Itu akan membuat tubuh kita pusing 7 keliling memprosesnya. Alun selesai kerja cik datang lo cik le. Alun selesai yang kedua, satu dan kedua datang lo yang ketiga. Gitu. Dengan mengistirahatkan tubuh kita 12 jam, dia bisa memproses dengan baik apa yang dimakan di sahur.
sampai selesai semua. Lalu istirahat dia, baru nanti maghrib bekerja lagi. Kalau tuh mesinnya di Karajo taruh tiap hari, coba angkot tuh tiap sebentar rusak. Kenapa? Nyebuta tadi, tidak ada henti-henti. Jadi metabolisme tubuh kita akan terjaga dengan baik, bisa menyelesaikan tugasnya, mencerna makanan dengan baik, menyerapnya, mendistribusikannya ke seluruh tubuh, sampah-sampahnya bisa dibuangnya, gitu. Nah, ini juga terkait dengan detoksinasi, namanya, mengeluarkan toksin, detox. Jadi menumpuknya toksin, racun-racun dalam tubuh kita. Kenapa? Karena sampah-sampah makanan yang belum selesai tadi. Sama di kolam ikan. Kolam ikan itu kalau kita kasih makannya sesuai dengan yang habis oleh ikan itu, airnya bersih. Tapi kalau kita kasih banyak, ikannya sudah kenyang, sisa makanan itu akan menumpuk di bawah jadi sedimen. Ini akan jadi racun, banyak ikan mati jadinya. Akibat makanan tersisa yang kemudian jadi racun. Begitu juga tubuh kita. Makanya Bapak Ibu, pikir-pikir makan tuh. Saya makan ini karena tubuh saya butuh atau nafsu saya ingin. Nah, gitu. Kalau tubuh saya butuh, oke. Tapi kalau nafsu saya ingin, tunggu dulu. Kendalikan diri. Gitu. Kau lama makan kau, tambah 2, tambah 3. Kalau itu keinginan, hentikan. Tapi kalau kebutuhan, oke. Gitu. Nah, itu ya. Nah, termasuk yang keempat nih, mengendalikan nafsu makan. Nah, itu tadi. Kalau kita sudah terbiasa melampiaskan nafsu makan, tak punya nafsu makan itu, dimanjakan lagi, naik lagi, dimanjakan lagi, naik lagi, gitu. Nah, jadi kalau perlu konsultasi kita ke dokter atau ke ahli gizi, Pak, Bu, sebaiknya kalau saya makan sehari itu apa saja, berapa jumlahnya, segitu aja. Itulah kebutuhan kita. Jangan berlebih. Berlebih itu sekali lagi jadi racun, gitu. Meningkatkan fungsi otak. Jadi puasa diketahui dapat mendorong produksi protein yang mendukung pembentukan dan pengembangan saraf. Jadi selama puasa otak kita itu mendapat ada kesempatan begini dia memproduksi saraf-saraf baru, gitu ya. Ini dalam penelitian mereka, perkembangan dan pembentukan saraf. Protein tersebut dapat mendorong sel punca induk di otak untuk mengeluarkan sel-sel saraf baru sehingga timbul berbagai reaksi kimia yang berdampak baik bagi sistem kerja otak. Ya. Yang keenam, mengaktifkan detoksinasi. Itu tadi yang saya katakan tadi, mengeluarkan racun-racun. Ya, yang ketujuh, menjaga kesehatan kulit, mencegah jerawat. Pasalnya puasa dapat mempercepat proses regenerasi kulit karena tubuh tidak harus bekerja keras menjalankan fungsi pencernaan. Jadi kalau tadi kita makan-makan terus, tubuh kita ini sibuk dengan mencerna saja, tidak sempat memelihara, tidak sempat membuang yang tidak perlu. Itu. Yang kedelapan, mengurangi risiko diabetes. Diabetes itu kelebihan berat badan. 90% kita ini kelebihan berat badan, termasuk saya. Itu. Kalau diukur dengan ukuran kesehatan, harusnya kita diturunkan sekian kilo nih badan kita. Mungkin kalau Bapak mungkin pas, tapi yang lain-lain termasuk saya, termasuk Pak Ayah,
apa turunkan berat badan, kesempatan puasa itu. Maka puasa jangan banyak-banyak berbukanya. Seperti Nabi aja, berbuka 3 butir korma, ande-ande cie, enggak iya segala. Pai sembahyang dulu. Kalau di meja 7, alun berhenti sebelum habis. Gitu ya. Pergi sholat dulu. Yang ke-9, menjaga kesehatan mental. Ya. Karena ketika berpuasa sejumlah hormon kortisol namanya diproduksi kelenjar adrenal lebih stabil sehingga bisa mengurangi stres. Nah, ini 9 manfaat puasa. Menurut siapa? Menurut ahli. Ini rumah sakit yang mengeluarkan. Rumah sakit apa? Rumah sakit bukan Islam. Nah, itu supaya jelas nih. Nah, kalau awak namanya bukan sehat tentu Nabi menyebutkan itu mah. Ini bukan, ini dari rumah sakit yang bukan agama Islam. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.